Pada pokoknya saya mengajukan 3 pertanyaan saya, Bu. 3 pertanyaan saja. Dan saya harapkan juga jawabannya tidak terlalu teoritis seperti yang kita bahas dari tadi sampai sekarang. Dan pertanyaan saya pun lebih aplikatif. Yang pertama, tadi Ibu ahli mengatakan bahwa penegakan hukum itu tidak boleh dilakukan dengan administratif yang melanggar hukum. Ya. Saya hadapkan pada suatu fenomena di mana berkas perkara saya itu dilakukan uji laboratorium atas objek yang diperkarakan, yaitu sabu. Namun dalam berkas perkara tersebut tidak disertai dengan berita acara dari petugas lapor. Nah, kira-kira ini implikasi hukumnya apa, Bu? Iya, tadi saya mengatakan ya bahwa setiap dalil itu harus ada buktinya. Hukum pidana tidak boleh menggunakan kira-kira. Ya, saya cabut kata kira-kira. Implikasi hukumnya apa apabila administratif ini tidak sesuai dengan seperti ini? Artinya, kalaupun kita bicara administratif, misalnya perolehannya keliru gitu ya, penyitaan yang tidak disertai dengan izin pengadilan, maka bukti itu tidak bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Baik, Bu. Berarti bukan orang yang lalai dalam mengajukan penetapan. Jangan dibawa kesimpulan. Dari keterangan ahli itu kita bisa menarik sendiri kesimpulannya. Baik. Tapi kesimpulan kita itu belum tentu untuk semua orang. Silakan. Siap. Terima kasih Yang Mulia. Karena tadi saksi ahli juga mengatakan bahwa melanggar administrasi itu adalah perbuatan melawan hukum. Iya. Ya kan, Bu? Ya. Iya. Baik. Yang kedua, fenomena yang kedua. Ini terlepas dari tadi yang Ibu keberatan bahwa Ibu bukan ahli forensik. Iya. Kita semua sepakat. Tetapi konteks yang akan kita pertanyakan adalah dalam konstruksi hukum. Ini kan kasus katanya objek yang diperkarakan Tosabu ini berasal dari Bukit Tinggi. Kemudian tertangkap di Jakarta. Apakah perspektif Ibu dalam konteks hukum perlu ada uji pembanding? Apakah betul sabu yang di Bukit Tinggi atau yang di Jakarta ini sama dengan induknya yang di Bukit Tinggi? Kembali lagi Pak, ya. Saya pernah diminta oleh Badan POM, sedikit saja Yang Mulia, ketika saya membaca untuk menerangkan tentang konteks penyidikan yang dilakukan oleh Badan POM. Dalam Undang-Undang Kesehatan itu ada istilah bahan bukti, Pak. Saya bingung, ini salah ketik atau apa gitu ya. Akhirnya saya coba cari-cari atau coba cocok-cocokkan, saya nggak berani Pak. Ini barang bukti atau alat bukti, karena di KUHAP hanya 2 istilahnya. Akhirnya waktu pelatihan penyidik Badan POM saya tanya, bahan bukti itu apa sih? Formula Bu Eva. Jadi yang kebayang sama saya Yang Mulia waktu SMA, karena saya ngambil IPS, saya cuma dapat kelas 1 saja, Z itu ya besi gitu ya, atau H2SO4 ya asam sulfat, itu yang terbayang di kepala saya. Jadi bentuk bisa sama, saya bukan ahlinya Pak ya, bentuk bukan sama tetapi barangkali formulanya berbeda. Itu makanya tadi saya sampaikan, saya bukan ahlinya Pak, dan saya tidak bisa menjawab itu ya. Jadi apakah perlu pembanding atau tidak, itu pun saya tidak bisa menjawabnya. Silakan ditanyakan kepada ahli kimia barangkali yang punya kompetensi dengan tentang itu. Baik, sudah Bu, enggak berkompeten untuk menjawab itu. Silakan pertanyaan lain. Saya garis bawahi tentang administrasinya kalau gitu Bu. Saya juga aparat penegak hukum tentunya tahu prosedur itu. Apabila satu prosedur itu tidak dilakukan, otomatis administrasinya tidak ada. Atau saya balik klausulnya, apabila prosedur itu dilakukan namun administrasinya tidak menyertai, bagaimana perspektif hukum menurut Ibu? Tetap dua-duanya harus dipenuhi. Tadi saya
sempat ditanya ya mengenai kualitas bukti gitu ya, dua-duanya. Pejabat yang melakukannya dan prosedurnya bagaimana. Jadi siapa dan bagaimana itu dua-duanya harus dipenuhi. Apakah artinya kesalahan administratif sesuai yang saya katakan dengan sampel A dan B tadi itu dapat dikatakan perbuatan melawan hukum oleh penyidik? Bisa saja perbuatan melawan hukum dalam pandangan hukum administratif. Terima kasih, Bu. Tetapi dalam konteks hukum pidana memang harus kita lihat lagi. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, saya sangat memahami, Bu. Ibu diminta untuk memberikan kesaksian ahli dan legal opini dengan bahan yang barangkali menurut saya sangat terbatas. Terdiri dari 3 hal, 1 kronologis. Kronologis itu pun belum tentu Ibu ketahui kebenarannya kalau belum diuji. Yang kedua tentang berita acara pemeriksaan tersangka. Ada sekian, ada juga saksi. Yang itu pun belum teruji. Kemudian yang ketiga, data percakapan antara orang dengan orang, hasil dari laboratorium digital forensik. Yang itu pun terbatas. Saksi yang disajikan itu kira-kira 7 atau 8 orang, tetapi bukti percakapannya tidak utuh. Hanya si A dengan B, si A dengan C. Bagaimana bisa Ibu sebagai ahli menjamin apakah keterangan ahli yang Ibu sampaikan itu sudah komprehensif apabila dengan bahan yang cukup terbatas tersebut? Ya, yang pertama sebagai penegak hukum saya selalu husnuzon, yang mulia. Dalam pengertian apa? Penegak hukum sebetulnya adalah wakil dari negara yang diberikan resort yang sangat luar biasa untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam parameter itu, dalam keyakinan itulah kita akan selalu mengatakan mudah-mudahan yang dilakukan oleh penegak hukum itu adalah sesuatu yang memang sudah paripurna. Sehingga kami ahli juga akan memberikan pendapat yang paripurna. Tetapi akan sangat menyenangkan seperti hari ini, saya bisa dihadirkan ke dalam sidang pengadilan, sehingga verifikasi. Kalau misalnya bukti yang dihadirkan kepada saya tidak benar, atau keliru, atau kurang, maka verifikasi itu bisa dilakukan pada hari ini, begitu. Ya, saya kira jangan yang sampai saya tanyakan, kemudian saya menjadi takut nanti Pak kalau tidak. Jadi perspektifnya seperti itu Pak. Ya, terhadap setiap penegak hukum saya akan melihat bahwa apa yang dilakukan harusnya didasarkan pada prosedur hukum yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan undang-undang. Gitu ya Mulia. Konteks yang saya pertanyakan sebetulnya agak lepas dari apa yang beliau sampaikan. Ibu dikasih sajian bahan, 3 bahan tadi, di mana 3-3-nya itu belum sahih gitu ya Bu ya. Perlu pendalaman secara komprehensif, integral, dan holistik. Itu barangkali ini kan kasus yang luar biasa. Barangkali Ibu juga menangani kasus yang biasa-biasa sehingga sumpah pun tadi salah. Yang saya tanyakan adalah bagaimana dampaknya terhadap legal opini maupun kesaksian Ibu sebagai ahli apabila disajikan bahan sesederhana itu. Apakah berdampak terhadap kesaksian Ibu juga tidak komprehensif jadinya? Begitu maksud saya, Bu. Ya, kembali lagi Pak. Saya tidak tahu ya mengenai konteks situasi dan kondisi. Saya juga mengukurnya berdasarkan parameter teori yang saya pahami. Jadi kalau Bapak membaca jawaban saya barangkali bisa memahami itu. Ya, dalam koridor itulah ya 2 keyakinan tadi bahwa apa yang dilakukan oleh petugas itu tetap kita ukur dan terukur ya dalam konteks perolehan bukti dan sebagainya. Dan juga kalau kita bicara dalam konteks yang lain misalnya, saya mencoba untuk mengukurnya dalam konteks teori yang saya pahami dan saya ketahui. Baik, Bu. Itu saja. Prosedur itu saya underline. Kira-kira dengan bahan yang minim itu, apakah Ibu tidak ada semacam feel ya, perasaan, Pak penyidik, saya minta dong percakapannya ini jangan hanya bulan ini sampai bulan ini, dan jangan hanya orang ini dengan orang ini, tapi keseluruhan orang yang ada di dalam peristiwa ini. Ada nggak kira-kira Ibu? Ada ya. Pak. Terus jawaban penyidik gimana? Ya, karena saya tidak sekali.
Saya juga meminta bahwa tadi seperti yang disampaikan oleh banyak pertanyaan kepada saya. Jawaban penyidik gimana? Nanti dulu Pak. Sebentar Pak, Ya, sebentar ya. boleh ya. Iya, bentar, Ya. kasih jawaban dulu. Satu misalnya bahwa berkaitan dengan bagaimana perlakuan terhadap bukti. Karena saya tahu dalam konteks perlakuan terhadap bukti itu kita baca parameternya, undang-undang dan perkap, tapi ada culture barangkali yang berlaku di kepolisian. Makanya saya minta kepada penyidik, bagaimana kalau Anda menanyakan itu kepada ahli hukum kepolisian? Berkaitan dengan IT, saya juga mengatakan bagaimana kalau Anda mengatakan itu atau menanyakan itu pada hukum IT. Karena memang yang mulia, mohon maaf, karena ini saya dosen, guru. Penyidik tidak datang ke saya hanya dalam konteks atau dalam kaitannya dengan kasus yang dia tangani. Konteks konsultasi meskipun saya tidak di BAP, kadang-kadang juga ditanyakan kepada saya. Saya akan menjawabnya sebatas pemahaman teoritis. Tetapi bagian-bagian dari hal-hal yang saya tidak pahami, seperti tadi pertanyaannya Pak Hotman, pertanyaan jaksa, saya akan batasi. Ya, berdasarkan pengetahuan yang saya miliki. Itu Pak, saya sudah sampaikan. Ketika Ibu menyampaikan bahwa minimnya data dan Ibu ingin memperluas literatur yang ada, apa jawaban penyidik? Iya, insya Allah Bu, saya akan laksanakan. Tetapi apakah dilaksanakan atau tidak? Bukan. Kewenangan Jawaban itu penyidik bukan apa pada ketika verifikasi Ibu saya. sudah meminta atau menanyakan itu jawaban penyidik apa Bu? Iya. Iya itu gimana? Iya, itu menjadi satu masukan buat kami. Tapi saya kan bukan otoritas, bukan komandan ya Pak ya. Oke. Gitu. Saya hanya bisa menyarankan saja. Terima kasih Bu. Artinya apakah legal opini dan kesaksian ahli Ibu dalam persidangan ini hanya terbatas sesuai dengan bahan yang disajikan oleh penyidik? Seperti yang ada di dalam KUHAP sebetulnya. Bukan. Apa yang disampaikan Saya pembandingnya di depan. ini. Sebentar terdakwa, beri dulu dia kesempatan seluasnya menjawab dari pertanyaan itu. Silakan ahli. Jadi apa yang disampaikan di depan persidangan itulah yang kemudian diambil sebagai keterangan ahli terhadap saya. Oke. Terima kasih Yang Mulia. Yang terakhir Bu, saya bicara tentang kejadian dan fase, episode, tahapan atau periodisasi. Barangkali Ibu cukup jawab sesingkat-singkatnya Bu, biar kita bisa komunikasi secara simultan. Karena ini menyangkut peristiwa yang berbeda waktunya. Pada bulan Mei dikatakan ada perintah dari si A kepada si B untuk mengganti barang bukti sabu dengan tawas. Menurut Ibu, apakah itu perlu pembuktian? Iya. Terima kasih. Kemudian berikutnya dikatakan tanggal 15 Juni ada pemusnahan barang bukti. Apakah berita acara pemusnahan yang sudah paripurna ditandatangani oleh para pejabat terkait dan telah memenuhi SOP? SOP-nya itu kira-kira dalam perkap berisi: 1. Mengundang instansi terkait, yang kedua disaksikan oleh tersangka dan penasihat hukumnya, dan yang ketiga adalah diberita acarakan. Itu sudah dilakukan secara paripurna, disandingkan dengan keterangan saksi yang juga terdakwa. Kira-kira lebih sahih mana berita acara pemusnahan tersebut dengan kesaksian dari saksi yang juga terdakwa? Tadi saya sudah jawab sebetulnya. Kita tinggal mengacu kepada 188 KUHAP yang mulia. Ya, tinggal temuannya apa di sana? Petunjuk yang hadir apa? Sinkron atau tidak? Membuktikan ada atau tidak peristiwa yang dimaksud. Itu saja. Terima kasih. Baik, itu jawabannya. Terima kasih Yang Mulia. Kemudian
Di bulan Juni juga ada dikatakan memperkenalkan orang untuk menjual narkotika. Apakah itu juga perlu pembuktian, Bu? Setiap apa yang didalilkan tentunya harus dibuktikan. Terima kasih, Bu. Bagaimana jika yang diobrolkan ketika Juni, barangkali Juli sampai Juni-Juli, itu tidak ada narkotika yang dipertunjukkan baik kepada orang yang menawarkan maupun orang yang ditawari? Saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu karena memang Terima sudah kasih, sangat Bu. masuk ke dalam fakta yang mulia. Oke. Terima kasih. Baik, sudah fakta, dia tidak bisa menjawab. Siap. Baik, yang Saya deret periodisasi berikutnya. Lalu kemudian di bulan September antara B dan C serta D itu melakukan kegiatan yang diduga transaksi narkotika. Lalu si A mengetahui berdasarkan informasi dari chat dan si A memerintahkan untuk tarik, batalkan dan musnahkan. Perintah ini juga dideliver kepada B, B kepada C, C kepada D. Menurut keterangan Ibu tadi dalam dinamika sidang ini, saya mendengar ada 163 bis ayat 2. Ya Bu ya. Apakah masih ada unsur pidana bagi si A? Tadi penjelasan saya 2 sebetulnya Pak, ada yang kurang gitu ya. Jadi 163 bis dalam konteks outlocking, ya. Saya penggerakan. hanya mengambil dari sisi itunya, kan Boleh, sama aja. Iya. boleh saya tuntaskan dulu. baik, tuntaskan. Dalam konteks outlocking, ketika orang yang menggerakkan, mengundurkan diri, maka dipersyaratkan di ayat 2, dia melakukan upaya supaya tindak pidana tidak terjadi. Ya, artinya dia declare tidak terjadi dan dia mundur. Maka terhadap orang itu tidak berlaku ketentuan ayat 1, artinya Terima kasih. tidak dipidana. Satu itu. Saya mau melengkapi satu lagi sebetulnya. Pada konteks metadata tadi sempat ditanyakan juga. Iya. Ya, bagaimana seorang pelaku peserta mengundurkan diri gitu ya. Dalam konteks peserta mengundurkan diri sebelum peristiwa terjadi, dia declare itu, maka dalam konteks ini unsur meeting of mind menjadi tidak ada. Dia tidak bisa dinyatakan sebagai peserta tindak pidana. Itu yang saya sampaikan tadi. Terima kasih Bu, ini hanya bersifat penegasan. Kemudian setelah perintah tarik, batalkan dan musnahkan, sudah tidak ada komunikasi lagi, sampai tiba-tiba di pertengahan Oktober ada peristiwa kembali, mereka transaksi. Mohon maaf saya tarik dulu, saya kembali ke yang tadi ada ketinggalan pertanyaan yang mulia. Itu kan dalam konteks menggerakkan Bu, si A ini kan seolah-olah jadi penggerak. Bagaimana kalau ternyata si A juga tidak ikut menggerakkan, tapi secara preventif kewajiban dia sebagai pimpinan memerintahkan anak buahnya yang dipatut diduga tadi Bu, itu pendapat Ibu sebagai ahli. Kembali lagi ke tadi Pak, ya 163 bis itu kalau memang itu adalah penggerakan, maka pada pelaku fisik itulah pertanggungjawaban pidananya. Gitu. Pada konteks metadata, kalau kemudian ada satu peserta mengundurkan diri, maka dia tidak bisa dikatakan sebagai peserta tindak pidana. Orang-orang yang masih dalam konteks meeting of mind inilah yang kemudian dimintai pertanggungjawaban pidana. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bu. Kemudian setelah 24 September, tiba-tiba di pertengahan Oktober terjadi transaksi lagi, padahal sudah ada perintah itu. Bagaimana implikasi hukumnya Bu terhadap si orang-orang ini ABCDE? Ya tadi, ya kan Terima tadi kasih. saya sudah jawab Ya, dalam terima kasih. konteks metadata siapa yang mengundurkan diri. Kecuali kalau memang kemudian ada peristiwa lain yang tadi mundur masuk lagi gitu ya. Jadi ini peristiwa yang berbeda saya kira. Bukan. Ya jadilah dia sebagai peserta lagi yang mulia. Kita harus lihat konteks. Bukan, yang saya tanyakan di Oktober pertengahan itu, yang terjadi adalah B, C, dan D, dan seterusnya itu melakukan aktivitas sendiri tanpa ada komunikasi atau meet of mind lagi dengan si A. Sepanjang tidak ada meeting of mind, Terima dia kasih, tidak bisa Bu. dinyatakan sebagai peserta delik. Terima kasih Bu. Paling terakhir Bu, saya bertanya, kalau demikian, apakah sudah benar
yang dikonstruksikan oleh penyidik lalu diadopsi oleh jaksa penuntut umum dalam menyusun konstruksi hukum itu hanya berawal dari bulan Mei Juni lalu tiba-tiba Oktober, seolah-olah bulan Juli, Agustus, September tidak ada. Saya juga tidak bisa menjawab itu yang mulia, Baik. karena khawatir saya keliru gitu ya pada konteks perkaranya. Itu jadi kewenangan yang mulia saya kira untuk menilainya. Oke. Terima kasih Bu, terima kasih yang mulia. Itu saja tanggapan dari kami. Cukup. Cukup yang mulia. Baik.